Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, mengingat situasi dan kondisi lingkungan sekitar kita yang sedang tidak stabil. Hal ini karena munculnya COVID-19, di mana COVID-19 ini menjadikan pembelajaran kita menjadi pembelajaran dengan jarak jauh atau pembelajaran secara online. Nah, untuk video kali ini yaitu mengenai materi kelas 12, di mana untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan globalisasi. Nah, oke, sekarang kita akan simak materi kita bersama-sama mengenai permasalahan sosial sebagai akibat perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan globalisasi. Check it down. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini menyambung pada pembelajaran kita sebelumnya mengenai ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Namun, kali ini kita akan membahas subbab mengenai permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan globalisasi. Nah, untuk yang pertama ada masalah ketimpangan sosial masyarakat, di mana ketimpangan sosial di masyarakat ini itu merupakan suatu masalah karena menyangkut suatu kondisi dan situasi yang tidak kita inginkan, yang berkaitan dengan terpenuhinya rasa keadilan di dalam masyarakat. Nah, jadi ketimpangan sosial ini juga berkaitan dengan suatu kekuasaan, di mana seperti yang kita ketahui di dalam masyarakat itu pasti ada yang namanya kekuasaan, dan mereka yang memiliki kekuasaan itu akan mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki dengan berbagai cara. Dan untuk mereka yang tidak memiliki kekuasaan itu cenderung akan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Nah, kekuasaan ini juga dapat berkaitan dengan ekonomi, di mana masyarakat yang memiliki ekonomi tinggi itu akan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki materi di bawah mereka. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar, di mana mereka yang memiliki materi atau uang lebih banyak di masyarakat itu memiliki kekuasaan tersendiri di dalam kehidupan masyarakat. Dan pada umumnya mereka yang memiliki kekuasaan itu cenderung dapat mengendalikan mereka yang di bawahnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial. Nah, untuk yang pertama itu ada stratifikasi sosial, terus ada sikap prejudis dan diskriminasi. Jadi, ketimpangan sosial ini tidak semata-mata terjadi begitu saja, akan tetapi ada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Nah, untuk yang pertama itu mengenai stratifikasi sosial, di mana dalam stratifikasi sosial ini merupakan suatu penggolongan kelas di dalam masyarakat, dan stratifikasi sosial ini pasti atau tentu terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dan stratifikasi sosial ini juga berkaitan dengan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi ketika individu atau kelompok itu memiliki ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, itu akan berada pada kelas sosial atas. Dan untuk mereka yang di bawahnya itu bisa kelas sosial sedang dan kelas sosial bawah. Nah, seperti pada gambar itu merupakan urutan penggolongan kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Dan untuk selanjutnya ada sikap prejudis.
Nah, sikap ini merupakan sikap yang berdasarkan tidak pada suatu realita dan ini cenderung subjektif. Dan sikap prejudis ini juga menjurus pada sikap stereotip, di mana sikap stereotip ini merupakan pengkategorian kelompok berdasarkan rasa suka dan tidak suka. Nah, jadi sikap inilah yang juga menimbulkan ketimpangan sosial. Dan untuk yang selanjutnya itu ada diskriminasi, di mana diskriminasi ini tentu akan terjadi di dalam masyarakat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dan diskriminasi ini bentuk suatu ketidakadilan, dan ketidakadilan inilah yang menjerumus pada ketimpangan sosial. Karena apa? Karena ketimpangan sosial ini merupakan ketidakadilan sosial dalam masyarakat dalam berbagai aspek. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar, di mana kita anggap bahwa itu merupakan kelompok orang yang berkulit putih dan mereka yang berkulit hitam, di mana ketika yang mereka memiliki kulit hitam atau gelap masuk ke dalam kelompok mereka yang memiliki kulit putih, itu cenderung akan didiskriminasi atau dibedakan dari mereka yang memiliki kulit putih. Nah, itulah tadi 3 faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial. Nah, untuk selanjutnya ada akibat ketimpangan sosial, di mana seperti yang kita ketahui bahwa ketimpangan sosial itu merupakan bagian dari permasalahan sosial. Dan ketimpangan sosial ini tentunya akan menimbulkan suatu akibat di dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa akibat dari ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang pertama ada kriminalitas, yang kedua ada kemiskinan, dan yang ketiga ada kemerosotan moral. Nah, pada kriminalitas itu merupakan cara atau perilaku orang dalam memenuhi kebutuhannya namun dengan cara ilegal, dan ini tidak baik untuk dilakukan. Karena apa? Karena kriminalitas ini hanya akan merugikan pada salah satu pihak saja. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar, di mana di situ ada gambar pencopetan. Nah, pencopetan ini termasuk dalam ketimpangan sosial, dan biasanya orang yang melakukan pencopetan ini karena ada beberapa faktor. Nah, diantaranya yaitu karena faktor ekonomi, dan faktor ekonomi inilah yang menjadikan mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, terutama bagi mereka yang berada pada garis kemiskinan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kemiskinan, di mana kemiskinan ini juga ada kaitannya dengan faktor ekonomi. Seperti yang kita lihat pada gambar, di situ ada pemukiman kumuh atau permukiman penduduk yang kumuh. Nah, dapat kita ketahui kan bahwasanya jika masyarakat itu memiliki kehidupan ekonomi yang cukup, mereka pada garis ekonomi menengah ke atas, tentu mereka tidak akan bertempat tinggal pada lingkungan kumuh, dan mereka yang berada pada garis kemiskinan itu cenderung akan melakukan tempat tinggal pada lingkungan yang pada gambar. Jadi karena mereka pada garis kemiskinan, mereka akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya yaitu walaupun tinggal pada lingkungan kumuh, yang penting mereka memiliki tempat tinggal sebagai kebutuhan hidupnya. Nah, di situ pada gambar mereka tinggal pada pinggiran sungai. Seperti yang kita ketahui kan bahwa ketika mereka mendirikan bangunan di tepi sungai itu akan menimbulkan kebanjiran, dan itu menjadi permasalahan sosial lagi di dalam kehidupan masyarakat. Dan untuk yang selanjutnya ada kemerosotan moral.
Nah, pada gambar itu sekumpulan anak yang mereka sedang bermain gadget. Nah, disinilah kemerosotan moral terjadi. Anak atau remaja yang ekonominya pada menengah ke atas itu akan dengan mudah untuk mendapatkan segala kebutuhannya, termasuk gadget. Nah, ketika mereka berkumpul, mereka hanya fokus pada gadget, tidak berinteraksi satu sama lain. Nah, inilah yang akan menyebabkan mereka pada sikap individualis, di mana kemerosotan moral ini terjadi. Dan ketika mereka hanya berfokus pada dunia sendiri, maka interaksi di antara mereka tentu akan berkurang. Nah, sedangkan untuk mereka yang berada pada garis kemiskinan atau ekonomi menengah ke bawah, itu mereka akan melakukan suatu tindakan yang cenderung melanggar nilai dan norma. Nah, contohnya seperti prostitusi maupun perampokan, terus pencopetan. Nah, mereka akan melakukan hal-hal demikian untuk menyambung kehidupan ekonomi mereka. Namun, walaupun demikian, tidak semua masyarakat yang berada di garis kemiskinan itu akan melakukan hal-hal tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada penguatan posisi komunitas lokal dalam merespon perubahan sosial disebabkan globalisasi. Nah, di sini adanya anggapan di dalam masyarakat bahwa globalisasi itu dapat merusak komunitas lokal yang sudah ada sebelumnya. Tidaklah semua benar. Karena apa? Karena globalisasi juga memiliki dampak positif dan juga memiliki peran dalam membentuk komunitas lokal yang lebih maju. Nah, pembentukan komunitas lokal yang lebih maju ini juga ada kaitannya dengan interaksi atau internet. Nah, mereka untuk memajukan komunitas lokal yang akan lebih maju itu dapat berinteraksi dengan komunitas yang lain, bahkan untuk komunitas yang di luar daerah, luar pulau, bahkan luar negara sekaligus. Nah, cara-cara mereka ini berinteraksi itu dapat melalui internet, dimana seperti yang kita ketahui bahwa internet itu merupakan suatu fenomena dari globalisasi mendunia. Jadi semua orang dapat dengan mudah untuk melakukan bertukar informasi. Nah, selanjutnya ada upaya mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, di sini yang pertama ada peningkatan kualitas penduduk, di mana peningkatan kualitas penduduk ini itu sangat perlu untuk dilakukan ketika akan melakukan pembangunan dalam penduduk. Dan peningkatan kualitas penduduk ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang ada di dalam masyarakat, terus ada peningkatan layanan kesehatan, dan juga dapat melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya ada mobilitas geografis. Nah, di sini mobilitas geografis itu dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan hidupnya, terutama dalam aspek ekonomi. Nah, mereka dapat melakukan perpindahan dari satu daerah ke daerah lain untuk memperbaiki ekonominya dengan cara misalkan dengan bekerja ataupun membuka usaha di daerah lain. Nah, yang selanjutnya yaitu ada menciptakan peluang kerja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa peluang pekerjaan itu berkaitan dengan pengangguran. Ketika pengangguran masyarakatnya itu banyak, maka peluang kerja pun ini harus diimbangi, yaitu dengan membuka peluang usaha yang baru. Nah, untuk yang selanjutnya ada meminimalkan dan memberantas korupsi. Nah, di sini bahwa seperti yang ketahui bahwa korupsi terutama di Indonesia itu sepertinya tidak akan ada akhirnya, dan korupsi ini sangat merugikan bagi masyarakat. Karena apa? Karena korupsi yang mereka lakukan itu akan menghambat suatu pembangunan yang ada di dalam masyarakat.
Nah, itulah tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, sudah mau nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.